antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wal dunya wal akhirah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Majelis Ta'lim Darul Rahman rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang, kembali kita dikumpulkan olehnya di tempat yang mulia ini, insyaallah dengan niat-niat mulia. Maka akhirnya kita di sini tidak lain tidak bukan untuk mengkaji ilmu agama, untuk menjadi tali silaturahmi, untuk mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan sebab niat-niat yang baik itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita. Tak yang mana nih? Tandanya hilang. Ini karena yang minggu tadi ada isi Pak, jadi hilang tandanya. Yang mana yang bertanda, siapa bertanda? Itu bertanda. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Halaman berarti 34. Yang ke-9, penjelasan tasyahud akhir, penjelasan duduk tasyahud akhir, sekaligus nanti yang ke-10, penjelasan tasyahud akhir. Disunatkan pada duduk tasyahud akhir duduk tawarruk, yaitu duduk seperti duduk iftirash. Hanya kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Tidak ada di sini disebutkan kepala miringkan sedikit, tidak ada. Nah, kenapa kepala agak miring? Itu menyesuaikan keadaan. Nah, karena kita duduknya agak miring, otomatis susah kepala lurus. Maka kepala tadi itu sudah otomatis diluruskan agak susah, maka otomatis dia agak kemiring sedikit kepala. Jadi duduknya itu duduk sama seperti iftirash. Kalau iftirash kan kaki sebelah kiri kita duduki, kaki sebelah kanan kita tegakkan telapak kakinya itu. Berarti duduk tawarruk, kaki sebelah kiri dikeluarkan ke sebelah kanan, kemudian kita duduk di atas lantai. Karena miring seperti ini, maka susah kepala seperti ini, maka otomatis kepala itu agak miring. Jadi kalau kepala jangan ditanya seberapa derajat miringnya, itu otomatis kepala tadi akan miring. Jadi kaki kiri keluarkan ke sebelah kanan. Berarti kalau sebelum keluar, berarti belum duduk tawarruk namanya. Jadi harus keluar dia. Kemudian dipimpin, namanya duduk tawarruk. Nah, itu tasyahud awal itu sunnahnya duduk tawarruk. Dia wajib duduk, tasyahud awal wajib duduk. Cuma sunnahnya
akhir. Boleh. Bismillah, bagaimana bismillah? Ayo bismillah. Cuma tidak dapat pada sunnah. Sunnah apa? Sunnah duduk tawarruk tidak dapat. Sah ya sah saja. Bismillah kah, ihtiras kah, atau bersilang seperti ini. Cuman makruh nanti hukumnya, karena sunnahnya tasyahud akhir itu duduknya duduk tawarruk. Kemudian yang ke-10, penjelasan tasyahud akhir, syarat-syaratnya memperdengarkan lafaz tasyahud akan dirinya. Jadi dirinya sendiri itu wajib mendengar lafaz kalimat huruf-huruf bacaan tasyahud akhir. Yang kedua, membacanya di waktu duduk, tidak boleh ketika berdiri atau di waktu ingin duduk, belum duduk, cuma ingin duduk, tidak boleh. Mana contoh, belum sempurna duduk tadi baca, mulai bangkit Allah, ini kan belum sempurna. Allahu Akbar, at-tahiyyatu lillahi. Nah, itu sempurna. Dudukkan dulu, duduk, baru baca at-tahiyyatu lillahi. Jangan sebelum duduk at-tahiyyatu lillahi, maka tidak sah. Karena separuh sedikit daripada bacaan tadi dilakukan sewaktu belum duduk, yaitu perjalanan ketika akan duduk. Jadi wajib dibaca duduk, duduknya itu betul-betul duduk. Yang ketiga, memelihara huruf-hurufnya, tasydid-tasydidnya, baris-barisnya atau harokat-harokatnya. Jangan dirubah, jangan dikurangi, jangan ditambah-tambahi. Mana yang paling sempurna? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Ingat panjang pendeknya itu diingat-ingat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayaknya panjangin wa barakatuh, jangan wa barakatuh. Salah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan dibaca Muhammadan Rasulullah, sekalipun tulisannya Muhammadan Rasulullah, tapi wajib untuk diidghamkan ke ra, karena ra itu huruf idgham. Tanwin bertemu dengan ra. Muhammadar Rasulullah. Itu tasydidnya. Kalau sesempurnanya ada 21 tasydid. Tapi sekurang-kurangnya, sekurang yang wajib ada 16 tasydid. Mana sekurang-kurang yang wajib bacaan, yang boleh dibuang, yang sekurang-kurang wajib. Artinya kalau yang sekurang-kurang ini dibuang lagi, maka tidak sah tahiyat ini. Ada sekurang-kurangnya. Yang sekurang-kurangnya kalau ingin menandai at-tahiyyatu lillah. Jadi al-mubarakat itu boleh dibuang, as-shalawat boleh dibuang. Itu kesempurnaan saja, bukan sekurang-kurang. Alal aqal sekurang-kurangnya at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu yang sekurang-kurangnya tidak boleh lagi dibuang. Kebanyakan orang yang itu yang dibaca kalau ingin cepat. Karena kalau tambah panjang bacaan, tambah mengejar cepat, tambah tidak karuan bacaan. Habis.
Yang ke-11, penjelasan sholawat. Syarat-syaratnya satu, sama dengan tasyahud, memperdengarkan lafaz sholawat akan dirinya. Wajib dia mendengar bagi pendengaran yang muqtadil, yang yang normal. Kalau sudah ketuaan, ya bayangkanlah bagaimana waktu waktu muda membaca sudah mendengar cukup seperti bacaan itu. Jangan ditambah volumenya, apalagi waktu berjamaah terganggu orang di samping. Yang kedua, membacanya di waktu duduk setelah selesai membaca tasyahud akhir. Jadi jangan diulang balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru at-tahiyyatu lillah, tidak boleh. Salawat harus diletakkan habis tasyahud akhir. Yang ketiga, memelihara huruf-hurufnya, tasdid-tasdidnya, baris-barisnya. Mana sekurang-kurang salawat, kalau ingin menandai, cukup bacaan sekurang-kurang Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cukup. Sayyidinanya dihilangkan, kemudian seterusnya sholawat Ibrahimiyahnya dihilangkan, tidak masalah. Sudah sah. Yang wajib hanya pada sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ingatkan tasdidnya al, kemudian dimin Allahumma sholli ala sayyidina, sini tidak wajib, ala Muhammad. Habis itu salam boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Karena sekurang-kurangnya yang wajib hanya sampai salawat kepada Rasulullah. Wa ala alihinya bagaimana? Itu nanti sunnah muakkad, ya, termasuk sunnah arba'ah. Sehingga kalau itu ditinggalkan, sunnah sujud sahwi, baik sengaja meninggalkan ataupun karena lupa, tetap sunnah sujud sahwi. Jadi wa ala alihinya itu sunnah arba'ah. Jadi kalau ingin cepat, cukuplah Allahumma sholli ala Muhammad, titik, salam, selesai. Tak ingin mengejar pun, entah ingin mengejar mobil, entah ingin karena sakit perut, karena ingin buang air kecil, atau karena yang lain-lainnya. Namun salawat yang paling akmal, yang lebih sempurna, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai di situ. Terus sempurna salawat, paling sempurna sudah ada tambahan sayyidina, salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling utama di antara seluruh salawat. Nah, kenapa disebut salawat paling utama? Karena langsung datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana yang lain? Salawat yang lain. Salawat itu kalau dikumpulkan, yang paling afdal ya ini. Cuma ulama-ulama itu membuat sholawat menurut faedah masing-masing. Ada sholawat penarik rezeki, ada sholawat penyembuh, ada sholawat pembuka pintu rezeki ilmu, ada. Jadi kalau ingin menjurus ke sana, carilah yang sesuai. Kurang perezekian, hendak bertambah duit banyak, jangan membaca sholawat pimpin qulub, karena ada sikro. Itu sholawat untuk menyembuhkan penyembuh, tak sakit hati,
entah hati galau, entahnya badannya banyak penyakit, nah silahkan dipilih. Ingin melahirkan, ini masuk bulan sudah, bulan hadapan melahirkan, rajin-rajin membaca salawat tibil huruf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil huruf wa dawaliha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil ajsad wa arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu untuk penyembuh. Kurang duit baca salawat nariyah. Cuma salawat nariyah itu banyak jualnya. Ada sekali baca, dua kali baca, mau sekali baca langsung ke duit, bermobil seberdaan. Cuma di Allah dulu dites, wujudnya ada Allah, ada kan? Serius apa ada? Maka kadang-kadang wirid itu pantangannya kita, bukan pantangan. Kalahnya kita kan istiqomah gitu aja. Dapat seminggu baca wirid, dia dapat ijazah. Hampir baca, ada cantik, ada cantik. Harus ada wirid itu yang diamalkan sampai mati, jangan lupa. Malah sedikit, tapi sampai mati. Jangan banyak wirid seminggu hampir lagi dia timbul faedahnya. Mana mau seminggu itu belum dites lagi, kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun hanya timbul. Bukan anak seminggu langsung tuh wafat namanya, yang dicoret-coret, tak tali pinggang ditimpa sagu, akhirnya seminggu itu. Ibaratnya obat itu obat murahan gitu. Kalau obat-obat yang resep para aulia Allah lambat sedikit. Cuma kalau sudah jadi ancamannya, ibarat naik Honda itu gigi 4 kan. Ditarik agak lambat berat. Cuma kalau laju sekalian ya. Ketika kalahkan lagi, kamu sudah jadi. Nah cuma kalau seminggu 2 minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, hanya mulai timbul sedikit-sedikit. Ini seminggu hampir ada berapa ini kata keluar. Baca waqi'ah habis maghrib, hanya seminggu ada naik pinang terusnya deh. Ada bercanda. Niat paham niat bagiannya, dia ada panitia terusnya. Sama salawat nariyah itu kan. Kenapa disebut nariyah itu kan api? Karena cepatnya mencari rezeki itu seperti api. Laju api makan rumah. Paling-paling kalau tanpa ada pemadam kebakaran selesai untuk sejam rumah sebuah. Bagi rumah makinnya habis. Api nariyah. Itu pun ada syarat-syaratnya. Sudah ditajribah para ulama. Kalau ingin lekas kabul maka baca 4.444. Banyak contoh. Ada yang gembangan 4.000 itu. Kalau kami di pondok pesantren 4.000 itu tiap hari 4.444 diniatkan mengalirkan rezeki tadi dan niat-niat yang lain. Berarti kan ikhlas masih walaupun tingkat di bawah, tapi kan faedahnya ada. Bang baca kurangnya banyak. Kadang-kadang ada orangnya 150, sekomnya ambil diulang apa namanya itu imbir masukkan biji asam. Biji asamnya jumlahnya 4.444. Setiap santri mau sebutin dijelaskan dari imbir tahu. Jadi sebutin selalu nariyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak lagi. Karena sebenarnya mau 90 kali 100 paling 2 kali di jalan selesai 4.444 15 menit lah. Namun sorangan di rumah seharian enggak apa. Uyo kamu hendaknya itu berubah. Diubah. Kadang-kadang ada orang yang itu di Jawa itu jemput
santri dia minta santri 30 orang untuk membaca sholawat dari berjamaah di rumah salah satu orang berjamaah. Asal dimakannya dia santri itu ya, laju aja membaca. Enggak dimakannya kada lagi dah tuh. Jemput minta 30 orang, dijejernya tidak melebihi. Kadang ada yang kilat malah, tidaknya. Padahal abang nang segala-galanya. Itulah betul santri nakalan. Jadi caranya tulis itu sih, walaupun banyak WD, tapi ada satu dua yang dipertahankan, jangan ditinggalkan sampai mati. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa inqala. Paling utama amal di sisi Allah yang paling langgeng, wa inqala sekalipun sedikit. Sama itu sedikit itu laksa. Amun sanggup sorangan uyuh. Tapi berjamaah apa? Kan uyuh ada 15 menit hapus sekali. Ada yang lebih besar daripada itu. Di dalam kitab sampingnya Nasaihul Ibad, kalau zikir 7 laksa itu disebut atau khatul surah, pembebasan halus. Ini ada yang kubro. Kubro itu qul huwallahu ahad dibaca 100.000 kali. Cuma kada langsung Pak, boleh berimbing sehari 3 kali, besok 3 kali. Berapa tahun makanya tuh? Menganggap 1000 sehari, itu 100 hari selesai. 100.000 kali. Karena sudah selesai 100.000 kali, hanya kepada doa Allah. Ya Allah, bacaan sholawat, bacaan sholat al-ikhlasku sebanyak 100.000 kali yang telah ku baca, aku beli diriku dengan itu untuk dibebaskan daripada api neraka. Cuma sebenarnya tetap jalan. Kamu dari bacaan itu ada sembahyang lagi, itu salah juga. Jadi sholawat yang paling utama ya Ibrahimiyah. Kemudian kenapa para ulama, para awliya Allah membuat sholawat lain? Karena ada faedah lain. Ingin dibukakan ilmu, buka tutup baca sholawat al-fatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima urid, yang membuka setiap apa yang tertutup. Nah, mudah-mudahan terbuka pemahaman. Wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Ingin dimudahkan segala urusan, baca shalawat nuril absar. Allahumma shalli ala nuril absar. Jadi banyak shalawat itu faedah-faedahnya. Dan diniatkan tidak melepaskan diri daripada ikhlas, tetap dianggap ikhlas. Setelah selesai membaca tasyahud akhir dan sholawat, sunat membaca doa apa saja yang dikehendaki, terserah, baca sekehendaknya. Cuma ketika jadi imam lebih baik ngepas innaka hamidum majid, sudah ya jadi. Karena imam itu jangan terlampau panjang, jangan terlampau handal. Dia harus bijaksana. Makmum itu macam-macam, ada yang anak kami, ada yang ada urusan, ada yang sakit kepala. Tapi kalau sendirian di rumah panjangnya sepanjang-panjangnya, cuma terbalik di rumah paling asmal. Di masjid, tapi di rumah itu paling awas seharusnya. Ketika jadi imam standar, kada panjang, kada handal. Ketika di rumah sholat sepanjang-panjangnya. Rupanya di rumah 5 menit selesai. Kita dibalik dengan terbalik. Terserah doa apa saja. Cuma yang lebih afdal yang dinukil atau yang diambil daripada Rasulullah. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa
min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Anu jangan ada hafal, baca doa lain. Cuma kalau yang hendak berbunyi, jangan bahasa Banjar, jangan bahasa Minang, jangan bahasa Bugis, jangan bahasa Melayu. Batal sembahyangnya. Innaka Hamidum Majid. Ya Allah, bintang Quran ya Allah, niat Quran ya Allah, maafkan 4.000 ya Allah. Batal, langsung batal. Ini bahasanya keluar. Kalau ingin bahasa Banjar, Bugis, Jawa, Madura, dalam hati. Kalau ingin keluar, buat bahasa Arab. Ada boleh bahasa Indonesia. Dalam hati, renungkan dalam hati. Toh daya Allah susah. Banyak aku berduit, ada aku anakku berduit, ada anak cucu berduit. Kepada yang bersopan Allah. Dan orang ada sopan minta duit. Masa kalau Allah sopan kan cucu juga. Namun dia sungkan. Kalau Allah ada satu sungkan, pakai bupati. Begini, di telepon. Dari yang mangkat, saya nak kontak. Telepon tadi, jadi masuk apa? Yang ke-12 penjelasan salam. Syarat-syaratnya memakai al, jangan tidak memakai al. Artinya assalamu alaikum warahmatullah. Jangan salamun alaikum warahmatullah. Yang kedua, menghubungkan lafaz salam dengan alaikum. Dihubungkan, jangan dipisah-pisah dengan huruf yang lain. Pakai waw assalamu wa alaikum, jangan. Langsung saja assalamualaikum. Yang ketiga, muwalah langsung, jangan di stop-stop, cukup mengambil nafas kalau ingin bernafas. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamu kalian dulu. Saya mengatakan apanya kalau ditanya. Hanya nyampe alaikum tidak sah. Harus assalamualaikum langsung. Kemudian menghadap kiblat dengan dadanya. Sekurang-kurang salam menurut Imam Ibnu Hajar sampai kepada kum. Itu wajibnya itu. Yang wajib warahmatullah itu tambahan. Assalamualaikum itu yang wajib. Maka kalau dadanya menoleh ke lain kiblat sebelum sampai kepada kum, maka batallah sholatnya. Jadi kalau menolehnya itu yang paling baik setelah warahmatullah. Contoh seperti assalamualaikum warahmatullah. Jangan kebalik dadanya sebelum pada kum. Assalamu belum kepada kum, pindah dada ke sini. Batal sholatnya. Ini jangan berpindah, cukup wajah dia berpindah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini jangan, hati-hati yang di sini. Kecuali habis kum, pindah tidak masalah karena sekurang-kurang wajib sampai kepada kum. Assalamualaikum warahmatullah. Pindahlah dia. Karena bisa disakit umpama atau memang keras. Ada lentur, ikut ininya nanti. Tapi sudah pada kum, tidak masalah. Yang wajib itu salam pertama, salam kedua sunnah. Menghadap ke kanan ke kiri sunnah. Artinya kalau salamnya pun menghadap ke depan tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullah, tidak menoleh. Cuma makruh, tidak sempurna pahalanya. Kemudian jangan bermaksud memberi kabar kepada orang. Jangan bermaksud menyengaja memberi kabar bahwasanya aku ucap salam ke situ, jangan.
Pakai kalam insya itu hanya pernyataan saja, bukan memberikan kabar kepada orang. Yang keenam, mendatangkan salam di waktu duduk dan memperdengarkan akan dirinya. Wajib dirinya sendiri mendengar, jangan tidak mendengar, sama dengan syarat sebelumnya. Yang ketujuh, jangan menambah, mengurangi yang merubah makna. Jangan ditambahi, jangan mengurangi. Apa yang sudah dipelajari itu yang dipakai. Ke-13, penjelasan tertib. Tertib artinya menurut aturan yang telah ditetapkan, kecuali yang boleh tidak tertib artinya bersama-sama. Tertib itu kan berurut. Berurut, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, berdiri. Itu namanya tertib. Kecuali yang boleh tidak tertib dan wajib memang tidak tertib, niat dan takbiratul ihram. Itu wajib bersamaan, mulai A, mulai niat. Jangan Allahu Akbar baru niat, tidak sah. Mulai Allah, mulai masukkan niat, itu memang wajib bersamaan. Kemudian Fatihah dan berdiri itu pun bersamaan. Ketika berdiri baca Fatihah, Fatihah dibaca ketika berdiri. Yang ketiga, tasyahud akhir dan sholawat dan duduk, tiga-tiganya bersamaan. Duduknya baca tasyahud akhirnya, sholawat kepada Nabi pun serempak ketika duduk. Jika sengaja tidak menurut tertib seperti mendahulukan sujud dari rukuk, dari berdiri langsung sujud, Allahu Akbar, baru rukuk, Allahu Akbar. I'tidal kapan? Baru i'tidal. Camuk, maka batallah sholatnya, tidak sah. Habis tentang masalah rukun sholat. Kecuali dia ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dalam sholat, andai kata dia seorang yang sholat sendirian atau imam, yang susahnya imam, habis makmum kacau. Atau sholat sendirian, makanya kalau imam jadi imam betul-betul tumakninahnya. Kalau sholat sendirian gampang, orang kan tidak mengetahui sholat di rumah. Sampai rakaat kedua dia ragu. Jangan kan jadi ragu-ragu saja, ragu. Tadi perasaan di waktu sujud tumakninahnya tidak pas kayaknya belum pas tumakninahnya. Timbul ragu seperti itu wajib fauron langsung ke sujud kembali. Sekalipun sudah beda rakaat atau sekalipun rakaat ketiga. Salat maghrib rakaat ketiga ketika berdiri, ingat rasa-rasa rakaat pertama tadi sujud pertama belum tumakninah. Ragu dia kayak belum sempurna tumakninah. Jangan pikir panjang langsung sujud. Maka ketika itu dia menyambung sujud, memperbaiki sujud pertama tadi. Lalu bagaimana? Tertib kembali, duduk antara dua sujud, sujud lagi, naik rakaat kedua. Rakaat kedua ketiga yang tadi dilakukan itu lalu sia-sia, tidak dianggap. Itu kalau sholat sendirian atau jadi imam, kan susah jadi imam. Jadi pas jadi imam, tiba-tiba imam sujud langsung, kacau makmum di belakang. Jadi kalau jadi imam harus mantap tumakninahnya tumakninah. Kalau dia umpama jadi makmum, tidak boleh seperti itu. Ketika jadi makmum, ingat rasa-rasa. Anggaplah dia rukuk, Allahu Akbar, kata imam. Makmum rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, kata imam. Tiba-tiba dia langsung berdiri, Sami Allahu liman hamidah. Ketika berdiri, dia merasa kayaknya belum tumakninah tadi. Langsung berdiri ikut imam. Tidak boleh kembali rukuk. Maka terus wajib dia ikut imam. Tapi rakaat itu dianggap tidak ada, tambah satu rakaat nanti setelah salamnya imam. Jadi kayak masbuk jadinya dia. Nah tantangannya kadang-kadang kita tidak memperbaiki sopan
yang pertama kayak tidak kayak pas. Berbeda aja ulang, bedakan. Ulang aja sekarang. Allahu Akbar dari pertama. Pasti timbul lagi. Ayo. Ulang lagi, gatal lagi. Nah, sampai kapan? Akhirnya sibuk sorangan, ketawa setan. Nah, ulang lagi di setan ragu-ragu ulang. Jadi yang paling gampang amalkan itu ulang saudara. Ragunya di mana? Di iktidal. Ketika itu kapan? Ketika itu sujud, langsung naik iktidal. Ragu di sujud kedua, Allahu Akbar, ada rakaat kedua. Timbul di pikiran kayaknya iktidal rakaat pertama belum selesai, kayaknya kurang pas, masih kecepatan, belum sempurna. Langsung naik iktidal kembali. Allah sami Allahu liman hamidah. Betulkan, tamamkan. Baru sujud lagi. Ketika itu dia menyambung kembali pada rakaat pertama. Rakaat kedua yang sudah dikerjakan tidak dianggap. Caranya seperti itu. Sehingga kalau salah bisa dibetulkan. Syaitan jalannya kali itu udah pulang. Tapi kalau itu benar, mulai dari awal timbul lagi yang sama. Termasuk kadang-kadang ragu pada jumlah rakaat. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Sampai pada habis tentang masalah rukun sholat sebanyak 13 yang terakhir tadi. Kalau tidak ada nanti baru kita mengirimkan pahala sebagaimana wiridan kita tiap malam Kamis. Pak Kedua. Ini dulu kalau kita jemaah, tapi imam tadi rakaatnya menambah, artinya imam yang sholat, Imam salah. Sudah rakaat, imam naik lagi. Dari rakaat. Yang diberikan imam ini tak masalah aja lah kan, sehingga rakaatnya bertambah. Nah kita yang yakin kan kita tetap akan naik. Cuman apakah memperakah atau menunggu imam salam? Ada orang ini mungkin 2 tahun yang silam, ini seorang tahu, lihat imam wahid, imam berdari, ini imamnya anak muda wahid, pujian gede-gede malah. Jadi kalau anda kata yang anak usia etis, nah itu kalau imam nyaksi tetap. Ada imam sebelum ini, enak kuliahan imamnya, kalau berbusnya. Sebelum ini imamnya, orang kita menjadi dua-duanya orang bugis. Entahnya pikiran, kan sebanyak asar 3 rakaat salam, bibir. Sekali esoknya sebanyak asar pula 5 rakaat pula. Mungkin ini sekali maksudnya hari ini 3 rakaat, esoknya 5 rakaat pulang sama sebanyak asar. Jodoh mungkin minta naik gaji, bingung kalau ada orang imam naik ke 5 rakaat. Kenapa imam naik? Mungkin dia ragu. Yang pertama ini dari segi imam dulu. Kalau imam ragu, ini 3 rakaat ke 4 rakaat, wajib dia mengambil yang yakin. Mana yang yakin? 3. Kalau 4 rakaat, kalau 3 kurang nanti, maka ambil yang yakin, ambil 3, lebih tidak masalah. Ketika mengambil 3, otomatis dia naik ke atas. Rupanya sudah 4 rakaat. Dia naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, ada yang menegur. Siapa yang menegur? 2 orang. 2 orang cuma yang menegur. Yang lain ikut berdiri. Kan kelihatan di sini. Dikatakan subhanallah 2 orang, yang lain ikut berdiri sama imam, maka imam tetap wajib menambah. Kecuali yang menegur tadi batasannya banyak. Pas imam naik ke atas, sama sebagian duduk, situ sebagian duduk, di belakang menegur, wajib imam ikut makmum turun ke bawah. Tapi kalau imam ngerasa yang lain banyak berdiri, cuma menegur subhanallah di belakang, karena yang lain itu
imam yang belakang khusyuk takutan sama imam, jumlah rakaat diingatkan ulang. Ditegur oleh di belakang, yang lain ikut berdiri. Imam wajib tetap berdiri menambah 5 rakaat. Imam tidak salah, ini ada imam. Nah, itu imam. Jadi kalau banyak yang menegur, imam wajib duduk ikut kepada makmum. Kalau umpama yang menegur 1-2, imam tetap wajib naik ke atas. Kalau bertambah rakaat ada masalah, memang seperti itu aturannya. Sah dan sholat imam sah. Makmum yang di belakang yang mengetahui jumlah rakaatnya 5 wajib tidak ikut imam. Tidak boleh karena dia yakin 5 rakaat sudah imam menambah rukun, tidak boleh diikuti. Kecuali imam menambah yang sunnah, itu wajib diikuti seperti sujud sahwi. Imam menambah 5 rakaat wajib, makmum tidak boleh mengikuti. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama kebanyakan mengatakan mufaraqah, tinggal salam saja, salam tahiyat akhir kemudian salam. Tapi menurutnya Imam Nawawi boleh 2, karena imam masih sah dia, boleh kita menghadap di bawah. Tahiyat akhir kita akan imam. Jadi imam terlambat kita terdahulu, tapi akan di pelabuhan. Sampai di pelabuhan imam salam, baru kita umpat salam. Jadi boleh ambil 2, ambil menghadap imam di pelabuhan atau duluan naik ke atas pelabuhan. Duluan salam tapi niat mufaraqah, berpisah dengan imam atau menghadap imam. Tapi tunggu imam salam baru kita salam. Ya. Seperti itu permasalahan dan penyelesaiannya. Yang lain kalau tidak ada, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la